Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dila Nurfadilah dan teman saya Lutfi Adha Faturrahman dan juga Muhammad Hasbi Hawari Kahar. Baik, di sini kita akan membahas tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Baik, langsung ke pembahasannya saja ya. Yang pertama, ada pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi dan menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang lebih humanis. Kurikulum berbasis kompetensi berupaya untuk mensinergikan hard skill dan soft skill serta memberikan keleluasaan kepada lembaga pendidikan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran yang dapat mengakomodasi potensi sekolah. Selanjutnya, ada karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki karakteristik utama, yaitu pertama, berpusat pada peserta didik, kedua, berorientasi pada kompetensi, ketiga, fleksibilitas dalam pelaksanaan pembelajaran, keempat, berkelanjutan, karena kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan proses berkelanjutan di mana perlu dilakukannya evaluasi dan pengembangan secara berkala. Lalu, ada jenis-jenis kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi menitik beratkan pada pencapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal. Kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum berbasis kompetensi terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kompetensi dasar merupakan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam suatu mata pelajaran atau bidang pengembangan tertentu. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan gambaran ketercapaian kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Yang ketiga, kompetensi tambahan merupakan kompetensi yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di luar kompetensi dasar dan kompetensi inti. Kompetensi tambahan disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi peserta didik, serta keunikan satuan pendidikan dan atau daerah. Baik, yang selanjutnya D. Inovasi dalam kurikulum berbasis kompetensi. Nah, inovasi dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK meliputi beberapa aspek yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang lebih efektif dan efisien. Nah, ada beberapa inovasi yang dilakukan dalam KBK, antara lain yaitu yang pertama, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, yang ketiga, pengembangan sumber belajar, yang keempat, penggunaan evaluasi dan proses belajar, yang kelima, pengembangan kurikulum berbasis masyarakat, dan yang keenam, penggunaan teknologi. Lalu selanjutnya E. Kendala dan tantangan dalam inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, kendala dan tantangan dalam inovasi kurikulum berbasis kompetensi yang sering dihadapi yaitu 1. Kurangnya perencanaan yang tepat. Yang kedua, konflik dan motivasi. Yang ketiga, lemahnya pendukung inovasi. Yang keempat, kurangnya tenaga yang berkualitas. Dan yang kelima, kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya ada solusi dan strategi untuk mengatasi kendala dan tantangan. Yang satu itu ada pelatihan dan pengembangan guru. Yang kedua ada kerjasama yang baik. Yang ketiga inovasi pedagogis. Yang keempat penggunaan teknologi. Yang kelima itu pengembangan kurikulum yang relevan. Untuk selanjutnya ada dampak positif inovasi dalam KBK. Berikut beberapa dampak positif tersebut. Jadi yang ke-1 itu ada peningkatan kualitas pendidikan, yang kedua itu ada peningkatan kemampuan siswa, yang ketiga itu ada peningkatan kemampuan siswa dalam beradaptasi.